Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Dianjani Sanita dari kelas Sains 4 dengan nomor absen 8 atau 7 di absen baru. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi lingkaran kelas 11, meliputi lingkaran, unsur-unsur lingkaran, luas juring, apotema sama tembereng, dan juga sudut pusat dan sudut lele. Tanpa lama-lama, kita langsung aja. Kita langsung aja ke yang pertama, pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Yang pertama itu lingkaran. Lingkaran itu kedudukan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik. Jadi asal kalian tahu kalau garis itu, garis yang panjang kayak gini, itu tuh sebenarnya titik-titik yang saling berdempetan. Kayak ini tuh aslinya itu kayak titik-titik tapi sambil makin lama jadi makin dempet kayak gini. Itu yang namanya garis. Nah, kalau lingkaran itu garis yang berbentuk lengkung saling nyambung gitu. Nah, itu yang namanya lingkaran. Nah, kita langsung ke unsur-unsur aja tanpa lama-lama. Yang pertama itu ada titik pusat. Nah, titik pusat itu seperti namanya pusat, otomatis di tengah-tengah dong. Nah, titik pusat itu ada di sini, di tengah-tengah lingkaran, nggak di mana-mana. Nah, biasanya itu titik pusat namanya O. Nah, ini namanya titik pusat. Pertama ada titik pusat. Nah, kita lanjut yang kedua, ada apa? Yang kedua itu ada diameter. Nah, diameter itu garis yang dari sini sampai sini, dari ujung lingkaran sampai ke sini. Nah, diameter tuh bisa kayak gini, bisa juga kayak gini, kayak gini juga. Itu namanya diameter. Kita pakai warna yang ini. Dari sini sampai sini dalam titik pusat. Nah, yang ini namanya diameter, kita tulis aja di sini ada titik A dan sini ada titik yang namanya D. Ini namanya diameter. Kita tulis lagi diameter itu yang paling panjang di A ke D. Itu namanya diameter. Kita bisa tulis diameternya itu A D, karena dari A ke D. Nah, yang kedua itu ada yang namanya jari-jari. Nah, jari-jari itu setengahnya diameter. Karena namanya setengah, otomatis dia cuma sampai sini doang nih. Nah, ini namanya jari-jari. Nah, jari-jari itu kita bisa tulis sama yang namanya bisa O ke D, bisa O ke A. Nah, kalau kita tarik garis ke O ke D, ini nanti jari-jari. Pokoknya intinya jari-jari itu setengah dari diameter. Itu O ke D. Dan dia juga sama kayak O ke A. Nah, karena kita udah tahu nih kalau misalkan jari-jari itu setengahnya diameter, kita bisa ngurunin rumus. Kalau misalkan R alias jari-jari, kalau misalkan R kecil, itu bisa punya rumus itu setengah dari diameter. Berarti 1/2 kali diameter. Atau bisa kayak gini, gitu. Nah, kalau nyari diameternya gimana? Nah, tinggal ngomong diameter, kalian tinggal 2 kali R. Tuh. Lanjut lagi, unsur yang ketiga itu ada yang namanya tali busur. Nah, tali busur itu ruas garis yang menghubungi dua titik. Kayak misalkan contohnya di sini ada titik A sama E. Ini A, terus E ada di sini. Nah, kalau kita tarik garis dari sini sampai sini, nah ini namanya tali busur. Nah, ini namanya tali busur, yang ditarik ke sini itu namanya tali busur. Yaitu ruas garis yang ditarik dari ujung titik ke satu ujung titik. Bukan diameter, kalau diameter kan di tengah. Terus
angkanya pasti gitu kan. Nah kalau misalkan ini tuh enggak terganggu. Udah dapat yang keempat yang namanya tali busur. Tali busur kita bisa tulis A. Itu tali busur. Nah lanjut lagi kita ke yang namanya busur. Nah busur itu ada yang namanya busur mayor sama busur minor. Nah kalau misalkan busur mayor itu dia tuh yang besar, kalau busur minor itu yang kecil. Nah kalau busur mayor tuh kayak gimana nih? Kalau busur mayor itu kalian bisa, kalau misalkan busur mayor itu yang gedenya kan bisa ke sini A ke E, ini namanya busur minor. Tapi kalau misalkan A ke D itu tuh busur mayor yang gedenya. Kalau misalkan di sini busur yang kecil nih busur minor, nah berarti kalau kesini itu busur mayor. Itu ini tapi namanya busur. Busur kita bisa tulis ke, misalkan kita tambahin alfabet deh sini. Nah busur itu dia dari titik pusat ke sini. Kalau kita tarik busur, nah kita arsir. Nah ini namanya busur. Jadi kita tahu kalau misalkan busur itu narik dari A ke B. Sini. B itu namanya busur. Nah, kita lanjut lagi yang ke 6. Ke 6 itu ada yang namanya tembereng. Nah tembereng itu dibatasi sama tali busur dan busur. Nah ini tali busur. Nah busurnya tuh ini namanya tali busur kan. A ke ini tali busur. Nah ke A ke E yang ini namanya busur. Terus kalau kita arsir sama mana itu warna biru ya. Kalau kita arsir kayak gini, nah ini itu namanya tembereng. Bedanya apa sama busur? Kalau busur itu kan dia langsung dari titik pusat ke ini kan, terus tinggal gini. Nah kalau misalkan tembereng itu dia dibatasi sama tali busur. Nah itu bedanya. Berarti itu tulis tembereng. Kita udah nemu tembereng itu yang mana. Nah biar nggak bingung kita tambahin ada ini F di sini. Jadi A F E. Itu ada yang namanya juring. Nah juring itu kalau juring, oke, aku tadi salah, maaf banget. Kalau misalkan busur itu kan yang gede gini ya, ini busur kecil, ini busur besar. Nah kalau juring itu dia yang diarsir nih A ke B, maaf banget lupa. Nah gitu. Jadi juring itu dia yang diarsir ini nih, yang diarsir ini A ke B ini namanya juring. A ke B itu namanya juring. Tulis A ke B. Bisa A ke B. Kalau misalkan di sini ada C, kita bisa tarik garis ke sini. Dia namanya BOC dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada yang paling gampang namanya apotema. Apotema itu yang kayak gimana? Nah apotema itu garis yang menghubungkan dari sudut pusat sampai ke tali busur. Nah kita tinggal tarik garis ini aja nih. Tarik sini. Nah ini namanya apotema. Kita bisa nulis di sini. Jadi O ke G. G itu namanya apotema gitu. Nah unsur-unsurnya cuma sampai sini doang, dan paling muncul tuh ada diameter sama dari jari. Nah intinya sih cuma ini aja sih ya, jadi gampang deh. Kita lanjut ke yang namanya luas dan keliling lingkaran. Let's go.
Nah, kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, materi yang kedua itu ada yang namanya luas dan keliling lingkaran. Nah, kita langsung list aja nih rumusnya. Ada yang namanya, kalau luas lingkaran dia pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Bedanya apa? Kalau misalkan yang diketahuinya jari-jari atau r, kita pakai rumusan pi r kuadrat. Tapi kalau misalkan yang diketahuinya itu diameter, kita pakainya 1/4 pi d kuadrat. Cuma ditambahin 1/4 doang. Nah, kalau kelilingnya sama, kalau misalkan kita pakai yang namanya jari-jari, kita pakai rumus 2 pi r. Tapi kalau misalkan kita pakainya luas, maksudnya keliling dan diketahuinya diameter, kita pakainya pi d. Nah, itu bedanya. Nah, kalau misalkan pi itu berapa nominalnya? Pi itu nominalnya sebentar. Pi sama dengan 22/7 atau 3,1. Pi itu 22/7 atau 3,14. Kapan ini bisa dipakai, kapan ini bisa dipakai. Kalau misalkan dia bilangan jari-jari atau diameter yang bisa dibagi 7, kita tinggal pakai 22/7. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa, pakainya 3,14 saja. Terus kita langsung aja nih ke contoh soal. Kita bakal pakai yang ada di buku, kita cari. Nah, nih, misalkan langsung satu diketahui diameter sama dengan 28. Ditanyanya keliling lingkaran. Jawabannya gampang, kita tinggal pakai rumus apa. Kalau misalkan diketahui diameter, kita tinggal pakai rumus ini. Dan 28 bisa kita bagi sama yang namanya 7. Langsung aja gimana jawabannya. Langsung kita tulis dulu rumus ulang. K ini sama dengan pi d. Karena diketahui diameter, kita tulis sini. Karena dia bisa dibagi 7, jadi tulisnya 22/7 dikali 28. Coret-coret 1. Di sini 28 bagi 7, 4. Terus kita tulis 22 kali 4, hasilnya dapat. Ini hasilnya dari sentimeter. Sentimeter biasa. Ini kalau yang diketahuinya. Ini ada yang namanya keliling. Ini hasilnya. Gimana kalau misalkan kelilingnya luas? Luas ya. Kalau luas, kita tinggal nulis misalkan diketahui kita pakai R-nya 14. Ditanyanya luas, ini gimana caranya? Karena angkanya bisa dibagi sama 7, jadi kita tinggal langsung aja dibagi sama pakainya 22/7. Dan kita lihat lagi ini ya, diketahuinya R. Nah, kalau R berarti kita pakai ini di R kuadrat. Langsung aja di sini kita tulis dan ini dan L dengan I R kuadrat. Tulis P-nya 22/7, R-nya 14 kali kuadrat kan 14 kali 14 kan. Coret-coret 2. Ini 1, ini 2. 2, ini 4 kali 14. Nah, kita hitung dulu nih. 4 kali 14, 4 16, 17, 4 tambah 7 itu 11, 6, 1, 6. Berarti hasil dari luas ini adalah 666 cm². Ini hasilnya. Gampang kan?
nggak gampang kan? Sebenarnya materi lingkaran ini tuh cukup gampang banget, tapi yang kadang-kadang bikin susah itu biasanya bakal ada soal. Jadi misalkan kita nggak gitu, misalkan ada lingkaran dia cuma setengah, atau mungkin dia ada kotak kayak gini, terus kita diminta buat ngitung, habis kita diminta hitung buat nanti hasilnya berapa. Ini caranya itu kalau misalkan kayak gini, berarti kalian tinggal nyari setengah dari lingkaran aja. Berarti kalau misalkan diketahuinya diameter, kita tinggal tambahin 1/2 karena tandanya itu setengah dari lingkaran tersebut. Nah, kalau misalkan contoh soal kayak gini yang diarsir, kalian cari dulu namanya, karena dia bentuknya persegi, jadi kita cari luas perseginya dulu, luas persegi. Terus kita cari nih 1/4 lingkaran, dia cuma setengah, dia kayak lingkaran kayak gini, tapi cuma ini doang nih, berarti 1/4 kan. Berarti kita cari nih 1/4, misalkan carinya luas, dan cari luas dari 1/4 lingkaran ini. Jadi kalau udah hasilnya tinggal dikurang sama sini. Nah, itu gampang itu caranya. Dan ada juga nanti kalian disuruh nyari yang namanya, misalkan ini buat tabung di banyak. Nah, kalian nanti disuruh nyari ikatannya itu berapa, tegang kalinya itu berapa. Nah, itu caranya kalian hitung dulu semua lingkarannya. Habis itu kalian kali yang namanya keliling satu lingkaran. Itu keliling satu lingkaran kan kalau ini 2 PR, kalau keliling satu lingkaran itu PR doang. Udah deh gitu. Kita langsung ke materi yang ketiga, yaitu cara mencari luas juring, apotema sama tembereng. Langsung aja. Nah, kita langsung aja cara mencari luas juring, panjang apotema sama luas tembereng. Nah, caranya itu gampang. Kalian harus ingat kan luas juring itu mana? Ini namanya juring itu yang kalau misalkan tarik garis ini kayak gini, ini namanya juring. Tapi kalau apotema itu yang dari sini ke sini doang nih, dari titik pusat ke tali busur. Nah, kalau luas tembereng yang dia yang diarsir. Nah, rumusnya itu apa? Kalau misalkan kita mencari yang namanya luas juring, itu rumusnya pakai alfa per 360 dikali luas lingkaran. Ini kalau mencari luas juring. Kalau nyari panjang apotema, dia itu pakai rumus ini, teorema Pythagoras. Kalau panjang apotema itu pakai teorema Pythagoras. Ini caranya aku tunjukin. Dan yang terakhir itu ada yang namanya luas tembereng. Nah, kalau tembereng ini gimana caranya? Caranya itu kalian yang pertama, kalian harus nyari yang namanya luas juring dulu. Habis itu kalian kali sama luas segitiga. Nah, ini rumus-rumusnya. Itu cara aplikasinya aku kasih contoh soal. Nah, ini guys, ini rumus-rumusnya. Kalau luas juring pakai alfa per 360, jadi nanti luas juring itu bakal ada yang namanya sudut. Nah, sudutnya itu biasanya bakal ada di sini. Dan kalau panjang apotema itu pakai teorema Pythagoras. Kalian lihat kan kondisinya ada bentuk segitiga gitu. Nah, kalau misalkan kita tarik ke ini, dia jadi segitiga siku-siku. Nah, kalau kita ambil salah satu dari segitiganya, kita bisa pakai yang namanya rumus teorema Pythagoras ini. Terus kalian tembereng luas juring kali luas segitiga ini dengan juring. Terus itu nanti kita dikali sama luas, dikurang, ingat itu dikurang luas segitiga gitu hasilnya. Dan kita langsung ke contoh soalnya aja. Kita hapus dulu ini semua.
karena nggak cukup. Kita ambil contoh yang ada di buku. Kita langsung aja di sini. Diketahui sudutnya itu, sudut ini 60 derajat gitu. Terus di sini 60 derajat. Terus panjang dari sini ke sini itu jumlahnya 6. Ya. Dari sini. Ya kalau soal-soal gitu biasanya bakal nentuin kayak gini. Kalau misalkan nggak ditentuin, itu katanya kalian harus pakai yang namanya trigonometri, sin kostan. Nah, habis itu kalau udah sin ini tulis deh. Udah kan? Nah, habis itu gimana cara yang pertama? Kita nyari luas juring dulu. Cara nyari luas juring, kalian ingat kan rumusnya tadi apa? Alfa per 360 kali luas lingkaran. Ini tuh jari-jari ya guys, ini jari-jari ini ke sini, ini setengah. Itu namanya jari-jari. Nah, alfanya 60 per 360 dikali kali luas lingkaran. Luas lingkaran, ingat tadi apa yang namanya pi r kuadrat. Pi r kuadrat. Jadi 100 per 360 itu 1/6 pi r karena r-nya 5. Jadi pakainya 3,14. Ingat kan kalau misalkan bilangan tersebut nggak bisa dibagi sama 7, kita pakainya 3,14. Ini kita kali 3,14, r-nya 5 kali 5. Ini tuh r, ini jari-jari. Karena dari titik pusat ke luar ini. Nah, lanjut nih, hitung berapa hasilnya. Ini kita langsung tulis aja 25. Satu ini pokoknya hasilnya itu kalau kalian hitung itu bakal hasilnya 113,1 cm kuadrat. Itu hasilnya. Nah, gimana kalau misalkan kita disuruh nyari yang namanya apotema? Nah, apotema cara apotema itu kalian pakai teori Pythagoras kan? Dari panjang apotema otomatis ini. Kita suruh nyari panjang apotema. Nah, caranya itu kan kita udah nemu nih kalau misalkan panjang apotema itu pakai teorema Pythagoras. Nah, kita hilangin dulu satu segitiga dan kita gambar ulang. Nah, di sini 5. Terus sini 6 bagi 2 itu 3. Sini 3, sini 6. Jadi 3. Ini kita suruh nyari x ini berapa? Kita pakai cara yang namanya teorema Pythagoras. X berarti sama dengan ini sisi miring berarti a kuadrat plus b kuadrat. Ini tulis 5 kuadrat plus 3 kuadrat, hasilnya 25 plus 9. Maaf banget ternyata dikurang. Kalau pas itu cuma bisa buat nyari sisi miring, aku lupa maaf. Kalian kurang. Hasilnya bakal 16 akar 16 itu 4. Gak usah. X sama dengan 4. Nah, simpelnya apa? Ini itu kalau misalkan kalian nyari teorema Pythagoras terus ininya udah 3, ini udah 5, otomatis ininya tuh 4. Kenapa? Karena dia itu teorema Pythagoras itu bilangan Pythagoras yang sempurna. 3, kalau misalkan 3, 4, 5, 6, 8, 10 dan seterusnya. Itu tuh namanya bilangan Pythagoras yang sempurna. Aku lupa namanya apa.
Nah, kita lanjut ke yang ketiga, kita disuruh nyari yang namanya tembereng. Kita nyari tembereng. Kita ingat tembereng tadi rumusnya pakai apa? Rumusnya luas curing dikurang luas segitiga. Kita udah tahu luas curingnya sini udah pas 13,1 dikurang rumusnya itu alas kali tinggi bagi 2. Jadi alas kali tinggi bagi 2 sama 13,1 dikurang alasnya berapa di sini? Alasnya di sini ada 6. Tingginya berapa di sini? Tingginya ada 4. Ini kan segitiga ya guys, ini segitiga. Alasnya 6, tingginya 4. Terus tinggal dibagi 2 dulu. Coret. Ini 13,1. Oh, ternyata harus coret 1 doang, maaf. Ini 6 bagi 2 habis 1, ini 3 kali 4. Sini 13,1 dikurang 12. Hasilnya 1,1 cm kuadrat. Ini hasilnya. Gampang kan guys, ini tuh berlaku di mana aja. Dan sebenarnya namanya panjang busur, tapi aku jadi pokoknya ini hasil dari mencari luas juring, panjang apotema, sama nyari luas tembereng. Memudahkan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Nah, kita lanjut materi yang terakhir, itu ada sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sudut pusat itu apa sih sudut pusat? Nah, sudut pusat itu sudut yang kaki-kaki sudutnya itu adalah jari-jari, dan titik sudutnya itu ada di sini dekat titik pusat. Jadi kalau kita gambar, titik sudutnya itu ada di sini. Nah, tapi sudut pusat itu A, O, B. Jadi dia kayak gini. Itu sudut pusat. Atau T. Gimana caranya buat nyari sudut pusat? Nah, cara nyari sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Nah, sudut keliling itu apa? Sebentar dulu. Kita tulis dulu rumus sudut pusat itu apa. Kita bisa tulis 2. Biasanya aku singkat SP, atau sudut pusat sama dengan 2 kali SK, atau ke 2 kali sudut keliling. Kita lanjut ke yang namanya sudut keliling. Sudut keliling itu apa? Sudut keliling adalah sudut yang kaki-kakinya itu berupa tali busur nih, ini tali busur, dan titik sudutnya terletak pada busur lingkaran di sini. Kita tulis di sini alfa. Nah, kalau misalnya tulis secara gini gimana? 3 A C B atau alfa. Rumusnya gimana? Rumusnya itu gampang. Dia tuh kayak jari-jari sama diameter. Kalau misalkan jari-jari itu kan kalau nyarinya dibagi 2 diameter kan. Nah, kalau misalkan nyari diameter tuh kali jari-jari. Nah, dia tuh sama. Kalau nyari sudut keliling atau SK, dia itu setengahnya sudut pusat. Ini dia. Gampang kan? Tapi yang bikin susahnya itu kalian bakal nemu soal-soal yang modifikasi, kayak makin banyak garisnya dan lain sebagainya. Nah, itu kalian harus berpikir secara logika. Dan itu akan dibahas kalau ada waktu, tanpa lama-lama karena waktunya sudah tidak cukup. Jadi tanpa lama-lama kita akhirkan sampai segini aja. Sekian, terima kasih sudah menonton video pembelajaran tentang lingkaran ini part 1. Semoga part 2-nya akan bisa saya buat. Semoga saja.
Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.